Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il aminin al musannifin al muallifin al mufassirin wal muhaddisin wal mufaqihin fid din wa thumma ila hadrati al alim al alam al fadil Syekh Salim Sumair bin Syekh Sumail Hadrami al Yamani rahimallahu, wa thumma ila hadrati al alim al fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi al Bantani rahimallahu, wa thumma ila arwahi jamil masyayikhina wa muallimina wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Berkata ki musannif al-alim al-fadil al-alama al-imam Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullah dalam kitabnya Kasifatus Saja di dalam mensyarih kitab Safinatun Najah dalam pasal Alamatul Bulughi fi bayani al-murahiki wal mu'siri, fi bayanil bulughi al-murahiki wal mu'siri, menjelaskan tanda-tanda baligh juga berkaitan hal ihwal keadaan ketika usia mendekati baligh dan usia mendekati haid. Lanjutannya wa'lam, ketahuilah annahu, bahwasannya memerintahkan sobi wa sobiyah itu yajibu ala abai wal ummahati, diwajibkan kepada setiap bapak-bapak wal ummahati dan ibu-ibu yang punya anak kecil baik laki-laki maupun perempuan. Wajib apa tuh? Ala sabili fardil kifayati, wajibnya wajib fardu kifayah. Sebagaimana kita maklum ada wajib ain, ada wajib kifayah. Wajib kifayah itu apabila telah dilaksanakan oleh bagian daripada sebagian saja sudah lubar kewajibannya. Apa fardu kifayah? Kewajiban kifayah bagi emak sama bapak di rumah terhadap anak kecil, yaitu ta'limu auladihim, mengajarkan anak-anak mereka terhadap apa? At-taharata was-salata, mengajarkan putra-putri kita yang masih kecil terhadap toharoh, kayaning wudu, istinja, mandi, diperkenalkan hal-hal itu dari mulai niatnya, cara-caranya, itu menjadi fardu kifayah. Kalau sampai nggak ada yang ngoh pisan, ma bapaknya pada sibuk dewek-dewek,
Iya sibuk ibadah, bagian sibuk ibadah, zikir, sholat, ngaji, dewek. Anaknya sampai kelupaan pisan, nggak pernah diingetin, diajarin satu orang pun di rumah itu, maka dosa hukumnya. Bahkan ada satu keterangan, apabila seorang kepala keluarga laki-laki tuh tidak menyampaikan hal ihwal masalah agama, masalah syariat di dalam rumah tangganya, maka sangat jelek sekali, dikatakan dayus. Maka setiap hari minimal kita kudu ngomongin satu kalimat masalah agama ke keluarga kita, dengan cara dan metode tentu saja yang muasyarah bil ma'ruf, yang ngenakin, yang menyentuh ya. Bahkan kemarin disinggung, bila perlu memerintahkan dengan sigotul amr, dengan ungkapan perintah begitu. Tambahin make mukul bala ketika anak kita yang beranjak dari usia 7 tahun sudah tamyiz menuju kepada usia baligh 10 tahun, melewati angka 9 tahun itu. Sudah mulai tuh harus dipukul. Bahkan kalau ada anak perempuan mah yang sudah mencapai 10 tahun, kita punya anak perempuan itu kudu dipisahin tidurnya. Udah idep itu. Udah idep. Jangan gerumbul bae itu, jangan bareng-bareng be, pisahin. Jadi ta'lim auladihim at-taharata, mengajarkan anak-anak mereka, mengenalkan anak-anak mereka kepada toharoh, wassolata, kepada solat, bacaan solat, niat solat, memerintahkan solat. Dalam ayat Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Aku cari tuh di Quran ayat berapa tuh? Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan suruh sabar ngerjainnya. Sabar tong, mau main sabar ya, sholat dulu ya, sholat dulu, ayo sholat dulu. Ntar habis sholat mabar lagi dah, mabar lagi. Bocah kedoyannya mabar. Sholat dulu. Wasairos syara'i, juga mengajarkan mereka kepada sekarine atau hal-hal berkaitan dengan syariah keagamaan, yaitu agama Islam. Jelasin tuh. Senyum itu ibadah, salim itu ibadah, hormat orang tua, kepada yang lebih tua itu mulai perkenalkan. Kalau ada orang ngomong sama yang lebih tua jangan berdiri. Kalau ada orang tua lewat yang sopan, yang adab, itu kita ajarkan. Itu syariat agama itu. Kesopanan akhlakul karimah yang mesti kita sampaikan sejak dini. Entar mah udah gede, apalagi udah pinter ngomong, udah ngelawan mulu udah pinter ngomong. Kita kapan udah gede diomongin mama sama bapak udah terima banget pinteran kita rasanya. Bapak tahu apa sih pak? Kan kita yang kuliah, kita yang kolak begitu. Terus wa mu'annatun, ta'limuhum fi amwalihim in kana lahum malun. Wa mu'annatun, dan pembiayaan ta'limuhum, taklim atau pendidikannya mereka, fi amwalihim, itu tanggungannya ada pada harta mereka. Anak-anak kecil yang udah punya harta, anak kecil punya harta dari begini contoh. Kita biasa ngasih duit ke anak kita yang masih kecil itu, tong nih buat ente nih, tong nih, umpamanya sehari 10.000 kita ngasih duit ke anak, anak ngumpulin. Nah itu dia pengen sekolah, pengen beli buku, ajarkan make duit dia tuh. Jadi kalau pengen beli sepeda, nih duit nih, tabungin. Kalau pengen ngaji, pengen apa, sekolah, nih tabungin.
Itu termasuk diantaranya itu adalah harta mereka. Ingkana lahum malun, ingkana jika ada lahum bagi mereka malun, kalau si anak kecil punya harta baik laki maupun perempuan, maka tanggungan biaya belajarnya oleh hartanya sendiri. Fa'ilam yakun, kalau enggak ada bocah itu enggak punya harta, emang masih baik bareng sama bapaknya di rumah ge, asal pengenan apa-apa minta. Fa'ilam yakun, kalau enggak punya harta maka malu abaihim, make malun abaihim, pakai harta bapak-bapaknya. Fa'ilam yakun, harta bapaknya enggak ada, udah yatim, atau bapaknya memang udah enggak usah, udah renta, tapi emaknya punya. Fa'ilam yakun fafi, maka tanggungan hartanya ada pada harta ummahatim, malu ummahatim, ada pada harta emak-emaknya. Fa'ilam yakun, nggak punya juga, si bocah memang nggak punya duit, bapaknya nggak punya duit, bakal biaya emaknya ya orang punya. Fa'ilam yakun, maka kalau pada nggak punya duit emak bapaknya juga, fafi baital mali, fafi baitil mali, adanya pada baitul mal. Baitul mal kalau kita ada ya biasanya bajis atau bas di masjid mengadakan semacam baitul mal. Termasuk ada tanggungan ya di kita, ada namanya badan amil zakat, itu mempunyai rutinan tuh minimal sebulan sekali menyantuni orang-orang fakir miskin. Jadi fakir miskin dan anak yatim beda. Ada orang anak yatim nggak punya bapak, yang punya bapak yang yatim ya, tapi kaya. Nah itu dia punya harta tuh. Maka biaya tanggungan ibadahnya ya, tanggungan pendidikannya sama anak itu, sama harta dia. Gitu. Kalau fakir miskin mah mau bagian lengkap nggak? Kalau miskin dan fakir lengkap, keluarganya emak bapaknya masih adalah orang fakir miskin, maka masuk ke dalam mustahik yang 8 asnaf tuh ya, yang dalam Al-Quran surat At-Taubah tuh innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, urutan 1-2 tuh nggak ada di situ anak yatim tuh, karena anak yatim boleh jadi ada anak yatim yang memang punya warisan kaya. Jadi kalau ditanya kenapa itu anak yatim ada tidak masuk 8 asnaf, ya karena anak yatim satu bisa jadi ada anak yatim yang kaya, kedua anak yatim bukan disantunin rentanya tapi dirawat, apa namanya ya kalau di kita sekarang apa, memelihara anak yatim, diasuh anak yatim mah. Kalau orang miskin jangan diasuh lah, jebol boros. Ada salah seorang teman yang ngomong, saya mah kesel sama bergaul orang miskin teh, pegawaiannya minta mulu. Orang mah rokok nggak punya, korek-korek atuh bawa, ini mah korek minta, rokok minta, modalnya paru-paru ngap. Itu hanya sebagai ya namanya orang cerita di jalanan ya, seperti itu. Lah terus kalau baitul mal juga nggak ada. Fa'ilam yakun fa'ala, apabila baitul mal nggak ada di kampung kita, emang belum dibentuk anak mudanya orang ngurusin baitul mal. Yang ada pada usaha sibuk. Akhirnya baitul mal nggak keurus ya, orang tuanya nggak memang belum terbiasa, belum susah ngadainya. Akhirnya tanggungannya tadi tuh, tanggungannya maka biaya pembiayaan pembelajaran si anak yatim itu fa'ala agniyail muslimin, ditanggung oleh para orang kaya dari golongan orang-orang muslim. Jadi kalau ada orang kaya yang dermawan ngebiayain anak-anak yang kurang mampu,
anak-anak yatim yang nggak mampu dibiayain di sekolah, itu satu kebaikan. Satu kebaikan. Itu investasi luar biasa. Bukan hanya sekedar beli aset, beli tanah, beli rumah, beli emas. Itu mah aset investasi dunia saja. Itu kalau tidak kemudian nanti zakatnya dikeluarkan, ya, atau kemudian diinfakkan, diwakafkan, itu menjadi beban. Kalau cuma numpuk-numpuk membeli harta investasi saja, ntar kalau udah meninggal dunia nggak ke bawah itu. Maka pesan malaikat maut, manusia ingat namanya al-maut yang bakal memisahkan kamu dengan hartamu. Apakah yang terjadi dengan harta kalau dipisahkan? Bakal diperebutin harta kita sama siapa? Sama ahli warisnya. Banyak orang yang berebut ahli waris, lagi ada emak bapaknya mah anteng-anteng. Orang inggeng, orang ngeh, begitu emak bapaknya nggak ada pada ribut. Yang orang tumben main jadi main. Itu sudah bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Maka numpuk-numpuk harta, nggak pandai mengelolanya, nggak diniatin ibadah, bahkan nggak pandai membaginya, membuat wasiat, tidak membekali anak-anak kita dengan agama, itu menjadi sumber malapetaka. Faidatun, dikit lagi. Idza qila laka 5, harusnya ini 5 dibacanya, nggak ada alifnya ini. Idza qila laka 5 wajib 'ala sabiyyi, apabila dikatakan kepada engkau 5 wajib, mengapa wajib 'ala sabiyyi, kepada anak kecil, maksudnya ghoramatul muslafati, membayar denda atas perkara yang dirusaknya. Ada anak kecil yang rada nakal nih, suka ngerusak barang, main di sekolahan umpamanya, main main casting, main bola, perang, pecah. Bocah kecil udah tamyiz sebetulnya mah, belum balik. Nah, apabila dikatakan kepada engkau, sing hilang, kenapa wajib kepada anak kecil untuk membayar terhadap apa yang telah dirusaknya, termasuk kalau dalam ilmu fikih mah hatta membunuh tidak sengaja, nabrak orang lain sampai meninggal dunia tidak sengaja, anak kecil bahasanya. Wa qad qala al-ulama, dan sungguh telah berkata para ulama, rufi'al qalamu anhu, qalami, rufi'al qalamu, telah diangkat al-qalam, al-qalamu ya, rufi'al qalamu anhu, telah diangkat apa al-qalam, fena, anhu, daripada si anak kecil. Kulta, maka apabila ditanya itu, kulta, engkau katakan, engkau ucapkan, bukan kultu ini. Kulta, maka engkau katakan, al-aqlamu salasatun, qalamus sawabi wa qalamul iqabi wa qalamul muslafati. Pena itu, pena yang dimaksud itu ada 3 kategori pena itu. Yang dimaksud pena, ada yang namanya qalamus sawabi, ada pena ganjaran. Ada yang namanya wa qalamul iqabi, pena siksaan. Ada yang namanya qalamul muslafati, pena terhadap hal yang dirusak, perkara-perkara yang dirusak, dicatat. Faqalamus sawabi, maka pena ganjaran, maktubun lahu, kalau pena ganjaran tertulis, lahu, buat yang mengerjakan, terus sobi, ada pahalanya. Bahkan yang memerintahkan perbuatan baik itu mendapatkan pahala. Anak kecil suruh wudhu,
pinter wudunya, suruh sholat, bisa sholat, suruh puasa, punya hafalan juz amma, pahalanya ada bocah itu. Termasuk emak bapaknya atau murabinya atau walinya yang memerintahkan anak itu beribadah, ada pahalanya, namanya qalamus shawab. Ada lagi yang disebut dengan wa qalamul iqab, pena siksaan, pena yang nulis siksa, marfu'un, diangkat. Itu pena siksa anhu, daripada si anak kecil. Nah, kalau pena siksa diangkat, anak kecil melakukan kesalahan, tidak puasa, belum balik kan, masih tamyiz, nggak dicatat dosa, nggak sholat. Beda sama orang yang sudah balik. Kalau udah balik aja. Permasalahan dia belum tahu sholat, itu kan menjadi kewajiban orang tuanya juga. Tadi fardu kifayah dari awal kan, diajarin tuh sebelumnya. Dosa dia. Tapi kalau anak kecil mengenai siksaan, disiksa gara-gara nggak sholat, enggak, anak kecil mah. Nah, ya. Itu namanya pena siksaan. Marfu'an, ada lagi wal qalamul mutlafat, pena bagian mencatat perkara-perkara yang dirusak, perkara yang ada menjadi tidak ada, perkara yang baik menjadi jelek karena dirusak oleh si anak yang belum balik nih. Termasuk diantaranya, tadi dulu kita main dulu, maktubun alaih. Nah, kalau muslafat mah wal qalam muslafat itu mencatat, tercatat itu bagi si anak kecil. Wa minha, bagian daripada pembayaran atau tebusan pelanggaran terhadap al muslafat, itu tadi ghuramatul muslafat adalah ad-diyat, namanya diyat. Dalam ilmu fikih namanya diyat. Diyat ini kewajiban denda membayar seseorang. Jadi kalau anak kecil enggak kena kisos, enggak kena had, enggak kena kafaroh. Nah, yang balik kena tuh kisos, had, kafaroh, kena tuh. Kisos, membunuh seseorang, itu kena kisos tuh. Keluarganya saya tidak ridho, harus dibunuh juga, kena kisos. Lalu had, kalau had itu kalau kita baca Fathul Qorib namanya secara logo al-mana'u, ya, sehingga menjadi al-hudud dalam bab jinayat, al-hudud. Tujuannya untuk mencegah seseorang sehingga dibuat denda, supaya orang enggak gampang melakukan itu, termasuk diantaranya had jinah gitu ya. Nah, anak kecil nggak kena had, nggak kena kisos, nggak kena had, nggak kena kafaroh. Sebagaimana kita yang sudah balik puasa bulan Ramadan ya, kemudian batal nggak berpuasa, baik dalam perjalanan atau karena sakit, itu ada kafaroh, ada kafaroh. Anak kecil enggak tuh. Tapi diat, hatta anak kecil membunuh seseorang. Ada kasus, ada anak kecil naik motor, belum balik, selampang serung jebret, nabrak orang, meninggal dunia. Enggak kena hukum tuh, enggak kena hukum tadi tuh, baik sengaja atau tidak sengaja tuh, enggak kena kisos, enggak kena had, tapi kena diat, harus membayar. Kalau zaman Rasulullah dulu ada yang membayar 100 onta. Dalam kitab fikih Asy-Syafi'i, terutama mazhab Syafi'i, membayar 100 onta. Ada yang 30 onta kalau sengaja tuh. Yang 20 ontanya itu yang gede-gede, sisanya boleh yang masih muda-muda tuh. Kalau 20 onta yang nggak sengaja, itu anak kecil tuh. Lain lagi halnya si, umpamanya ada anaknya yang ketabrak atau terbunuh gara-gara anak yang belum pada tamyiz. Pernah tuh di SD, dia mana gitu pernah ada kejadian bocah berantem terus meninggal dunia. Nggak kena hukum tuh, nggak kena hukum kisos, had gitu ya, tapi kena diat tuh. Apalagi orang tuanya
minta ganti rugi. Nah itu kita harus menunaikan. Si anak kalau punya harta, kalau nggak ada ya emak bapaknya menunaikan itu, diat itu. Ada lagi namanya selain diat itu jihar namanya. Jihar mah memberi makan, jihar mah. Kalau diat mah membayar sesuai dengan nilai yang rumah orang kacanya pecah sama anak kita. Nah itu kita kena diat mengganti tuh. Jadi jangan sewot. Ada aturan. Ke permasalahan termasuk tadi lalu lintas di tengah jalan, kita punya anak main motor kemudian merugikan orang lain. Apa anak kecil pak, namanya kayak bocah tuh gitu. Iya nggak kena hukum tapi kena diat, bukan had atau hudud, bukan itu ya. Panjang lebarnya mengenai diat kita ngaji kitab lain nanti yang lebih spesifik. Kalau di bab ini, di pasal yang lain ya, di bab ini nggak dibahas itu mengenai diat, termasuk hudud, had, termasuk kisos gitu. Terlalu sempit. Oh, mana tuh ngilang tuh? Sebentar. Wa minha, tadi itu terakhir teh. Ad-diyat wa kadzalikal majnun. Begitu juga wa kadzalikal majnun, orang yang gila. Wa kadzalikal majnuni wan naimi, dan orang yang tidur itu nggak kena hukum, nggak kena hukum syar'i, nggak kena kisos, nggak kena had sepanjang dia gila, nggak kena wajib. Oh lu Rasulullah tuh orang gila lu. Ya kalau udah orang gila ya bebas. Oh, orang gila lu Rasulullah tuh. Apa orang gila? Jadi gampangnya kalau nggak pengen disuruh ngaji jadi orang gila. Jangan-jangan yang nggak pada ngaji. Yang nggak, mereka bukan gila. Ya baru gila-gila dunia lah, gila-gila dunia. Kita juga kegilaan, kebangetan gila, gila buku. Disebutnya kutu buku. Baca buku sampai lupa buang air. Itu kalau namanya kegilaan itu namanya. Oh, begitu juga orang yang gila, juga orang yang tidur. Nah, orang gila, orang tidur mah juga enggak mendapatkan siksaan, enggak mendapatkan sebagaimana kias tadi, illa anna qalama tsawabi, kecuali bahwasanya pena ganjaran wal iqab siksa marfu'un anhuma. Nah, orang yang gila jinun yang diangkat pena ganjaran dan siksanya, tapi dia mendapatkan diat. Wa ammal qisasu, dan adapun kisos dan had, fala, apa itu dibacanya? Fala yajibani alaihim. Nah, jadi yang tadi dulu, bagi orang yang gila, yang tidur, dia diangkat pena ganjaran dan siksanya, tapi juga mendapatkan diat. Jadi kalau ada orang yang jalan baru tidur ya, tiba-tiba petok pukul kepala orang tuh, aduh saya baru bangun, orang udah gelepokan tuh, aduh maaf pak saya tadi tidur. Ya nggak kena kasus kalau tidur, nggak kena hukum, tapi ya sembuhin atuh. Ini kan enteng getok begitu, termasuk pecah gitu, ngelindur. Kalau ngelindur dia mah parah, rumah hancur. Ngigo. Ada ya orang ngigo, ngejual TV, ngejual segala sepeda, begitu beres deh selesai ada. Kagak sadar saya udah punya duit banyak nih ngejualin TV, tadi kan tidur. Jangan-jangan pura-pura tidur. Saking gue pengen terlepas dari hukum. Beda. Nah, adapun kisos, kalau membunuh dibunuh, kalau ngejewer dijewer, kalau nyubit dicubit, kisos sama itu. Tapi biasanya berlakunya pada hukum pembunuhan gitu. Dalam kasus kriminal.
kisos kemudian had, tadi hukum had tidak diwajibkan kepada mereka, si kecil, si anak kecil dan si orang tidur dan orang yang gila. Karena memang terutama alaihim kepada si kecil, li'adamit litarah. Apa ini? Litaramihim. Oh, li'adamit tizamihim. Karena ketiadaan pembebanan hukum. Karena ketiadaan pembebanan kepada si sobi, si anak kecil, lil ahkami terhadap hukum-hukum. Jadi nggak ada tuh kisos sama had, nggak ada buat anak kecil. Tapi kalau diat membayar ada. Kok bisa ada? Karena ada sebuah sabda Rasulullah SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat pena itu an thalathatin terhadap 3 orang, anin naimi dari orang yang tidur, hatta yastaiqidho sehingga dia terjaga, 1. Wa anis sobiyi dan dari anak kecil, hatta yahtalim, hatta yahtalima sehingga dia balik. Kemarin yahtalim itu sudah kita bahas, anak kecil sehingga dia balik. Wa anil majnuni dan dari orang gila, hatta yaqila sampai dia kemudian akalnya berfungsi lagi, bukan nggak punya akal, akalnya lagi error. Jadi error kalau lagi minjem sadar, kalau lagi ditagih error, kalau lagi ngambil motor eling, kalau leasing datang edan. Pinter dia tuh. Apa ini Pak? Gila Pak, celeng Pak, ayan. Waduh, saya mau nagih, enggak jadi dah kalau begitu mah. Begitu leasing pulang ngopi, leasing pulang. Itu namanya gila mendadak gitu. Gila mendadak. Bukan mendadak dangdut itu mah. Nah, nggak bisa direkayasa. Lagi mah gila aja, panggil lagi gila pura-pura. Diangkat tuh 3, 1 daripada orang yang tidur sehingga dia terjaga, dari anak kecil sehingga dia balik, dari orang gila sehingga berfungsi akalnya. Hadis ini dikeluarkan akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi, oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Fal muradu bil qalam. Nah, yang dimaksud dari sabda Nabi SAW, kolam di sini bukan kolam ikan ya. Pena di sini adalah qalamut taklifi, pena pembebanan, pena taklif. Duna qalamud domani, bukan pena perkumpulan 2 permasalahan gitu ya, yaitu tadi terhadap si sobi dan orang gila. Bukan permasalahan itu. Jadi bukan yang diajarkan yang terkumpul di atas abdomen itu, yang terkumpul tadi fena sawa, fena iqob, fena siksa dengan fena al-muktalafat, bukan itu. Yang dimaksud fena di dalam sabda Rasulullah ini mah, dalam hadis ini adalah pena pembebanan, diangkat pembebanan taklif, bukan kepada li'annahu min khitabil wad'i, karena si sobi mah min khitabil wad'i, karena pembebanan taklif ini mah adalah hubungannya langsung pengambilan wad'i, pembebanan beban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dimaksud fena ini ketika orang balik, maka dia sudah tercatat tuh sholatnya, termasuk hal-hal yang lainnya, mengerjakan sholat, tidak mengerjakannya, puasa dan tidak puasanya, maksiatnya, tertulis tuh kolam. Jadi bukan bicara yang masalah ketika pembebanan ya. Kalau tadi pembebanan, kalau yang dimaksud dengan, makanya dikatakan kenapa anak kecil tidak dicatat, karena kolam itu ternyata ada 3. Sementara rufi al kolam dalam sabda Nabi ini adalah pembebanan taklif, masa pembebanan taklif.
Maka diangkat taklif pembebanan itu kepada orang-orang yang walaupun balik tapi dia gila dan tidur. Kemudian anak kecil yang belum balik. Ngomongin pembebanan taklif. Dikit lagi ya. Fayajibu dhamani al-mustalafati, maka wajib pengumpulan hal-hal yang mengenai perkara yang dirusak, wadiyatu, dan diat alaihim terhadap mereka, si anak kecil, mimmalihim, daripada harta mereka, bi khilafil qisosi, berbeda dengan kisos, wal haddi, dan dengan had. Jadi anak kecil kita sebutkan lagi, apabila anak-anak kita melakukan kesalahan-kesalahan, ngerusak barang, tatanan, bahkan merugikan orang lain, maka kita kudu ridho, kudu ikhlas mengganti itu. Aturannya begitu. Jadi nggak kena kisos. Faslun, wallahu a'lam bissawab. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah silaturahmi As-Tsaqafi, juga pemirsa penyimak As-Tsaqafi TV channel As-Tsaqafi TV, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat, khusus buat Al-Fakir, umumnya buat semuanya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.